Baik, terima kasih Mbak Yosi atas perkenalannya tadi ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya ini ya, tetapi semoga semangatnya teman-teman Bapak Ibu semua tetap semangat pagi ya. Perkenalkan, saya Titis Indrahayu, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Yosi, akan berbagi sharing, mungkin lebih mendongeng gitu ya, bagaimana pelayanan prima kaitannya dengan gizi. Kepada yang terhormat sebelumnya, Bapak Ketua DPC Persagi Sidoarjo, Bapak Ibu pengurus Persagi Sidoarjo, lalu Bapak Ibu teman sejawat dari Persagi Surabaya maupun Persagi Sidoarjo, juga Bapak Ibu dari tim Pokari. Oke, jadi yang akan saya bahas adalah bagaimana optimisme ahli gizi menuju pelayanan prima. Saya mencoba menggabungkan bagaimana pengalaman saya dan mewakili teman-teman nantinya, bagaimana sih fungsi ahli gizi itu, bagaimana sih banyak celah-celah kita untuk bertindak begitu ya. Oke, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Yosi juga bahwa memang saya memiliki pengalaman sebagai konsultan dalam rumah sakit, juga menjadi coach karena saya juga zumba instructor dan juga koreografer, juga memiliki proyek menulis buku. Mungkin kalau Bapak Ibu mau berkomunikasi lebih lanjut, boleh follow IG @teaz.indrahayu. Jadi nama Teaz itu memang semacam personal branding yang sudah saya branding bahwa saya biasanya memakai nama Teaz dalam nama pena maupun dalam nama sebagai instruktur. Baik, saya akan bahas sedikit bagaimana tentang pelayanan prima. Mungkin tadi oleh Mbak Dian sudah banyak dijelaskan, saya akan flashback dan menambahi sedikit pelayanan. Seperti yang kita tahu bahwa pelayanan ini adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Ya, dan pelayanan prima itu bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik atau pelayanan yang sangat baik. Nah, ini kita punya dua posisi nih ya. Ada posisi di sini, posisi pertama, ketika kita mempunyai konsumen, itu kita adalah sebagai pemberi layanan. Posisi yang kedua, saat kita menjadi konsumen, itu kita adalah si penerima layanan. Nah, kita harus paham nih posisi itu dan sadar diri. Kalau misalkan saya sebagai konsumen, saya mau dong diberi layanan yang baik gitu ya. Begitu pula ketika kita memberikan layanan kepada konsumen atau klien atau mungkin misalkan di rumah sakit atau puskesmas pasien begitu ya. Itu kita juga harus memberikan layanan yang baik. Nah, pemahaman posisi, kita sadar diri, itu akan dapat meningkatkan kinerja layanan kita. Oke, proses pelayanan. Jadi ada semacam triangle gitu ya, bahwa ada triangle antara needs, kemudian antara customer atau antara klien, dan juga antara service provider atau penyedia layanan. Needs itu adalah rasa yang ditimbulkan secara alami. Jadi kebutuhan manusia untuk memenuhi apa sih yang diinginkannya, apa sih yang diperlukan. Kemudian ada customer, si pihak penerima layanan. Pihak penerima layanan, mohon maaf mungkin bisa mute untuk yang belum di-mute suaranya, agar kita suaranya nggak bertabrakan ya tadi ya, seperti kata Budian tadi ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada pihak customer, pihak penerima layanan. Pihak penerima layanan membutuhkan sesuatu yang disediakan oleh service provider atau penyedia layanan. Disinilah timbul hubungan pelayanan itu. Nah, tujuannya apa sih dari pelayanan prima atau service excellent? Yang pertama adalah bagaimana kita dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada klien, kepada pasien, begitu ya. Kemudian menimbulkan keputusan si klien ini untuk dapat menggunakan jasa kita atau mungkin menggunakan produk kita, gitu. Kalau misalkan di teman-teman di rumah sakit misalnya punya catering, bagaimana menimbulkan keputusan klien untuk memesan catering kita, semacam itu. Kemudian meningkatkan kepercayaan klien, bahwa klien kita itu akan percaya untuk menggunakan kita. Menghindari tuntutan yang tidak diinginkan, seperti misalkan komplain. Jadi ketika kita sudah berusaha memberikan pelayanan yang prima, itu akan menghindari tuntutan-tuntutan tersebut. Lalu,
meningkatkan kepuasan klien. Ketika kita berusaha memberikan pelayanan prima, otomatis akan timbul customer satisfaction, kepuasan dari klien. Nah, dengan adanya pelayanan prima juga nih, kita akan memenuhi kebutuhan klien. Klien itu atau pasien itu akan merasa didengarkan dan dibutuhkan. Sehingga pada akhirnya itu kita akan mempertahankan kepercayaan dari klien gitu. Jadi ada repeat semacam begini ya, ketika misalkan ada Bapak Ibu yang konsul gitu ya, misalkan ke rumah sakit atau mungkin ke puskesmas, ketika kita memberikan pelayanan prima yang baik, itu akan menimbulkan repeat, mereka akan balik lagi, saya mau konsul nih kepada Bapak atau Ibu ini, karena pelayanannya ini baik, semacam itu. Nah, tujuan utamanya dari semuanya adalah bagaimana kita dapat memenuhi kepuasan si klien tersebut. Oke, jadi ada syarat-syarat ya dari service excellence. Itu yang pertama ada reliability, itu artinya adalah kita harus dapat dipercaya oleh si klien. Kemudian kita tanggap responsiveness, kita tanggap ketika misalkan klien datang gitu kepada kita tanggap, kita mencatat, kita menganamnesis, misalkan ada klien datang ke rawat jalan begitu ya. Ketika klien datang, kemudian kita tanggap, kita menerimanya, kita mengucapkan salam, lalu kita mulai melakukan anamnesis, pengukuran antropometri, dan tahap berikutnya. Dan menghargai klien. Nah, di sini perlunya kita menghargai adanya klien tersebut. Jadi tidak cuek begitu ya, kita bersikap ramah, kita menerima pasien. Seperti tadi mungkin banyak dijelaskan oleh Mbak Dian, itu bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik terhadap si pasien atau si klien. Empati, nah kita memposisikan bagaimana kalau misalkan saya nih jadi si pasien gitu ya, saya juga nggak mau dong misalkan dicuekin sama si ahli gizinya begitu. Bagaimana sih kalau misalkan kita dalam posisi pasien, saya juga nggak mau dong dapat penjelasan yang kurang dimengerti, dapat penjelasan yang kurang jelas begitu. Dan pada akhirnya kita harus menguasai kompetensi gitu ya. Oke, nah yang tadi udah banyak dijelaskan sebenarnya, saya bahas ulang sedikit saja bahwa memang ada ASICS gitu ya. ASICS ini bukan keluarganya Anang Ashanti, bukan ya. Jadi ASICS ini adalah konsep dari pelayanan prima, ada ability, bagaimana kita punya kemampuan, pengetahuan, kita eksplor keterampilan kita, seperti keterampilan komunikasi, keterampilan public relation, bagaimana kita berhubungan kepada orang lain gitu ya. Jadi karena ahli gizi itu kan yang dijual katakanlah itu adalah konsultasi bagaimana kita mengedukasi kepada orang lain. Jadi ilmu untuk bagaimana kita berkomunikasi, ilmu untuk bagaimana kita berinteraksi itu yang harus dieksplor. Kemudian attitude, bagaimana kita punya sikap atau perilaku yang ramah, penuh simpatik. Nah ini, memiliki yang tinggi terhadap institusi yang kita ada di situ gitu. Karena mungkin kalau Bapak Ibu di sini kan yang hadir di rumah sakit atau puskesmas ya, jadi memiliki label dan membawa nama dari institusi Bapak Ibu sekalian. Jadi memiliki rasa memiliki yang tinggi, sehingga akan memberikan pelayanan prima terhadap klien, gitu ya. Lalu menghargai klien. Appearance, nah ini tadi ya penampilan fisik atau non fisik merefleksikan kepercayaan diri. Kalau kita sebagai ahli gizi yakin bahwa kita itu punya potensi, gitu. Attention, peduli, perhatian, kita mendengarkan kebutuhan dan keinginan si klien, kita memberikan perhatian penuh, kita menerima saran dan kritikan. Action, nah ini, kegiatan nyata yang harus dilakukan. Jadi pada saat klien datang, kita mencatat pesanannya atau kita mencatat apa yang dibutuhkan si klien, kita mendengarkan kebutuhannya, konfirmasi ulang. Jadi ada konfirmasi ulang, baik, berarti Bapak Ibu seperti ini ya, gitu. Atau misalkan ada yang konsultasi, misalkan ya, konsultasi si pasien datang, kita melakukan anamnesis, kemudian kita tegaskan juga apa sih maunya si klien atau pasien gitu. Lalu membantu mewujudkannya. Jadi Bapak Ibu konsultasinya adalah seperti ini. Hingga pasca pelayanan bagaimana mengantar atau setelah konsultasi itu kita memberikan after sale service yang baik gitu. Jadi mengucapkan terima kasih atau mungkin mengucapkan semoga nanti dietnya berhasil. Nanti kalau misal 1 bulan lagi,
Mohon bisa konsultasi lagi agar bisa tahu bagaimana progresnya. Accountability, bagaimana kita tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab, kita akan menghindari ketidakpuasan si klien. Baik, perilaku dalam pelayanan prima, ini kita sebut service ya. Jadi ada sebutan service, self-esteem. Jadi bagaimana kita menghargai diri kita sebagai ahli gizi, kita punya potensi dengan adanya penghargaan diri itu bahwa kita itu menempatkan diri dengan nyaman gitu ya. Menempatkan diri dalam arti kita dalam memberikan pelayanan itu memberikan nilai diri kita itu bahwa kita itu bermanfaat gitu. Bukan hanya sekedar saya nurut sama si klien, bukan, tapi bahwa saya memberikan pelayanan kepada si klien itu untuk memberikan nilai pada diri saya sendiri untuk menjadi berguna. Kemudian exceed expectation, nah ini melampaui harapan. Jadi kita mampu memberikan sesuatu yang diharapkan oleh si pasien. Recovery atau pembenahan. Mungkin dalam prosesnya itu pasti ada beberapa kendala gitu ya, kemudian ada beberapa keluhan. Nah, bagaimana kita menerima adanya keluhan-keluhan tersebut gitu. Jadi keluhan tersebut kita jadikan pembenahan dan pada akhirnya kita jadikan peluang agar kita belajar lebih baik lagi gitu ya. Kalau tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Budian bahwa kita sudah melakukan yang baik nih gitu ya, tapi kok masih ada yang komplain gitu. Nah, komplain-komplain tersebut kita jadikan peluang. Bagaimana akhirnya kita mengeksplor diri, kita memperkaya ilmu kita, mungkin dengan ilmu komunikasi, dengan ilmu tentang public speaking, atau mungkin ilmu tentang psikologi, agar kita tahu, oh tipenya orang ini seperti ini. Seperti tadi yang sudah banyak dijelaskan oleh Budian. Lalu vision atau visi. Jadi visi bagaimana perencanaan pelayanan ke depan. Kemudian improve ya, jadi ada improve, ada peningkatan. Jadi ada peningkatan-peningkatan, ada ide-ide terbaru. Karena sebenarnya kalau nanti akan saya bahas di belakang, bahwa banyak sekali celah ahli gizi untuk bertindak gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai ahli gizi yang mungkin tidak terduga gitu. Lalu care, bagaimana kita memberikan perhatian kepada si klien. Dan empower, pemberdayaan. Jadi kita melakukan pelatihan, kita upgrade skill kita. Jadi dalam service ini gitu ya, intinya adalah kita berusaha untuk kerja cerdas, kita berusaha untuk kerja ikhlas dan paham arti melayani. Jadi dengan memperluas jaringan, insya Allah klien atau pasien atau yang membutuhkan ilmu kita itu akan senang dan puas. Oke, ada yang namanya tuntas ya. Jadi tuntas. Jadi ada tips kalau misalkan kita dalam situasi yang sulit gitu ya, kita sebut dengan tuntas gitu ya. Ada T, tenangkan diri. Inhale, exhale gitu ya. Kita tarik nafas, buang nafas, kita tenangkan diri. Upayakan kita mau mendengar dan mengerti. Kemudian nyatakan pengertian. Kita mengerti apa sih maunya si klien gitu. Kita mengerti, oh masalahnya seperti ini. Nah, sambil kita telusuri masalahnya. Lalu kita mengajukan solusinya dan selesaikan masalah dengan positif. Oke, baik. Tadi secara singkat ya, saya bahas lagi tentang pelayanan prima. Nah, sekarang kita bicara tentang perubahan. Sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk mengisi polling. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung pilih pilihan yang keluar di layar. Ketika saya mengatakan bahwa butuh multiple choice, bisa pilih lebih dari satu. Ketika saya mengatakan single choice, bisa pilih satu saja. Hanya ada 2 pertanyaan. Oke, siap ya. Oke, apa yang sudah Bapak atau Ibu lakukan dalam melayani sebagai ahli gizi, tapi di luar pekerjaan saat ini? Jadi kalau di sini kan Bapak Ibu ada yang dari rumah sakit, ada yang dari puskesmas. Apa yang sudah atau pernah Bapak Ibu lakukan dalam melayani sebagai ahli gizi di luar pekerjaan saat ini? Boleh pilih lebih dari satu.
Oke, sudah banyak yang mengisi ya. Sekaligus pertanyaan kedua, apakah Bapak atau Ibu aktif dalam mengedukasi lewat sosial media? Boleh juga dijawab single choice ya yang ini. Wow, oke. Oke, masih ada 11 ini yang mengisi dari sekian banyak yang ikut webinar. Oke, masih saya tunggu. Jadi ada yang sebagai peneliti, ada yang juga mengajar. Oke, sebagai narasumber atau konsultan event. Ada yang praktik mandiri juga ya. Oke, ada 2 orang yang sudah terjun di sport nutritionist. Oke, konten kreator juga sudah ada, alhamdulillah. Menulis buku, skrip. Oke, masih 16 nih. Boleh diisi pollingnya. Saya ingin gali apa yang sudah Bapak atau Ibu lakukan. Karena kita di sini sifatnya sharing ya, jadi saya ingin menggali bagaimana sih yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan selama ini. Oke, cukup mungkin ya. Oke, saya hitung mundur 5. Oke, masih banyak mengisi barusan. Oke. Oke, oke, saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya akan mau lihat hasilnya. Yes, jadi dari sekian banyak ada 85 audiens ya, sudah ada 20% yang sebagai peneliti, ada yang juga mengajar sebagai narasumber. Nah, ada 2 orang nih yang sudah praktek mandiri, good. Sport nutritionist juga ada 3 orang, entrepreneur. Wah, menarik nih, entrepreneur apa nih ya kira-kira? Ada 6 orang, konten kreator. Konten kreatornya ada 4 orang atau 20%, menulis buku juga sudah ada 20%. Nah, tentang sosial media, oke, sudah banyak ya yang mengedukasi lewat sosial media. Oleh Mas Yuda juga nih, bagaimana kita akan upload video. Oke, good. Baik, saya akan lanjut ke slide ya. Jadi kenapa sih kok saya menanyakan hal-hal tersebut gitu ya? Baik, yes. Jadi ada perubahan, ada pergantian generasi gitu ya. Ada yang namanya generasi X itu tahun 1965 sampai 1990 di mana awal teknologi PC, TV kabel, internet, tapi mereka masih menyukai tulisan tangan karena baru muncul nih teknologinya. Kemudian milenial nih. Nah, kalau saya sih termasuk milenial ya. Milenial dengan teknologi games dan smartphone, ada Gen Z, ini akrab dengan gadget, dan juga ada Gen Alpha. Kalau Gen Alpha ini mungkin anak-anak saya nih ya. Teknologi aktivitas fisik dan sosial seimbang gitu. Walaupun mereka terjun di dunia yang serba gadget gitu ya, tetapi bisa menyeimbangkan aktivitas fisik dan sosial karena banyak metode pembelajaran seperti Montessori dan sebagainya. Nah, dengan adanya banyak generasi ini itu harus timbul optimisme kita untuk dapat merangkul semua generasi. Gitu. Ya, persepsi awam. Jadi menarik ya, di beberapa sosial media itu saya masih melihat banyak persepsi bahwa ahli gizi itu pekerjaan yang berhubungan dengan masak-masak. Ada juga yang beranggapan bahwa pasti jago masak nih gitu, karena kita tuh masih dianggap sebagai koki gitu ya, identik dengan profesi koki. Nah, ini adalah langkah kita bagaimana menunjukkan kepada masyarakat bahwa ahli gizi itu tugasnya itu jauh lebih banyak daripada itu gitu, dan ahli gizi dapat ikut memajukan bangsa.
Oke, jadi kalau ini potensi ahli gizi ya, ada rumah sakit, puskesmas seperti Bapak Ibu sekalian, ada yang mungkin tadi mendobel mengajar instansi pendidikan, sebagai peneliti, instansi pemerintahan, sebagai promkes ya, atau health promotion, atau mungkin di BPOM dan sebagainya, perusahaan penyelenggara makanan seperti catering, perusahaan multinasional, tadi ada yang menjadi narasumber ya, atau konsultan, praktik mandiri juga ada. Nah, ada celah lagi. Yes. Jadi ada celah, tadi sudah ada yang menjadi sport nutritionist, oke, okay, good. Lalu nutripreneur, tadi banyak entrepreneur ya. Lalu ada penulis, jadi sudah ada yang mulai menulis buku atau bisa juga menulis jurnal. Programmer, nah itu juga salah satu celah dari ahli gizi untuk bisa membagikan ilmunya sebenarnya. Lalu konten kreator atau influencer. Nah, dengan banyaknya potensi ahli gizi ini adalah saatnya kita untuk mengeksplor kemampuan kita. Kalau tadi di dalam pelayanan prima ada yang namanya ability, itu saatnya kita untuk mengeksplornya sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan prima kita kepada masyarakat. Eksistensi dan melayani. Nah, ini saya mewakili dari teman-teman, kebetulan dari proyek buku yang saya pegang, itu bagaimana kita berusaha untuk mengedukasi dengan dunia yang tidak terbatas. Oke, jadi di sini kami ber-22 ahli gizi, ini dari seluruh Indonesia ya, mungkin ada wajah-wajah yang dikenal ya, seperti ini, ada Bu Anas, mungkin ada Mas Edo ya, dari Surabaya, ada ini Mas Rizal nutritionist, konten kreator dan influencer ya, lalu di sini juga ada yang dari Jakarta. Di sini kami memberikan dalam bentuk tulisan, kami mengedukasi bahwa ini loh fungsinya ahli gizi, bahwa ini loh peranan ahli gizi gitu ya. Saya akan mengambil beberapa contoh aja yang akan saya sajikan di webinar ini. Ya, ini kebetulan pelakunya saya sendiri ya. Jadi karena saya juga sebagai Zumba instructor, jadi pada saat mengajar Zumba, baik sebelum dan sesudahnya, itu saya memasukkan bagaimana edukasi gizi, baik pada saat mengajar Zumba secara offline di studio ataupun secara virtual. Jadi di sini kita bisa memasukkan ada celah bagaimana kita itu memberikan pelayanan gitu ya. Setelah itu, oke, ini mungkin ada yang kenal juga, ini ahli gizi puskesmas ya, ada Mbak Santi Kartika, ini juga memberikan pelayanannya selain di dunia puskesmas, itu juga memiliki bakat entrepreneur gitu. Jadi ceritanya karena membutuhkan media edukasi gizi, membuat flip chart itu sampai didaftarkan hak ciptanya dan akhirnya bisa dikomersilkan atau bisa diperjualbelikan gitu ya. Nah ini mungkin ada yang kenal atau mungkin Pak Kresna ikut ya. Jadi dari gizi rumah sakit, karena memang dalam tulisan kami, saya mewakili teman-teman, itu kami memberikan dalam bentuk cerita pendek, jadi lebih gampang untuk dimengerti. Kebetulan pada saat ini Pak Kresna membahas tentang bagaimana nasogastric tube ya, tapi dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti gitu ya. Oke, perusahaan multinasional. Nah, bagaimana kita juga bisa memiliki celah di perusahaan multinasional, baik dalam proses manajerial maupun tadi kalau misalkan Bapak Ibu kan sudah bekerja di instansi nih ya, tapi masih punya banyak cara untuk melayani dengan menjadi narasumber, dengan menjadi konsultan gizi. Nah, ini konten kreator atau influencer. Mungkin banyak yang sudah mengenal ya dengan Mas Rizal nutritionist ya. Jadi eh, menarik di sini beliau membahas bahwa dari persepsi ahli gizi sendiri, dari persepsi Mas Rizal sendiri sebagai ahli gizi, itu kalau nggak di rumah sakit puskesmas ya perusahaan gitu, atau paling nggak bikin catering diet atau dosen gitu ya. Tetapi ada mindset bahwa, nah ini jangan nunggu masyarakat datang ke kita karena nggak akan datang, tetapi kitanya sendiri yang harus jemput bola, self branding gitu. Nah, self branding ini nanti caranya bisa dengan mengikuti upload video yang nanti akan di-share oleh Mas Yuda. Oke.
Jadi di sini ahli gizi ini kan kita memberikan pelayanan. Salah satu bentuknya adalah edukasi. Jadi kami ini dengan tulisan yang lain lagi ya, dalam bentuk yang lain lagi, kami ber-28 ahli gizi itu pada saat bulan Maret ya, insya Allah kan ada viral ya, diet pro kontra diet begitu ya, di Instagram tuh rame banget ya. Ada diet yang tidak boleh makan sayur gitu, kalau makan sayur bikin gemuk gitu ya. Dan juga dibahas, pada akhirnya timbul mitos diet yang lain. Nah, dari adanya kejadian tersebut, kami bergerak untuk melakukan edukasi, melakukan pelayanan dengan memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ini loh, mitos diet itu sebenarnya yang baik seperti ini loh gitu, tetapi dengan cara yang asik gitu ya, dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat, yaitu dalam bentuk cerita. Di sini kami berkolaborasi ber-28 ahli gizi. Ya, kami menuangkan, mungkin juga ada yang kenal ya untuk wajah-wajahnya. Di sini kami berkolaborasi dengan Pak Nazif Gifari, ada Mas Rizal nutrisionis, mohon izin ada Bapak Agus Riwardoyo ya, Ketua DPD Persagi, lalu ada Pak Dr. Arif Sabta Aji ya, biasa menjadi pembicara juga, dan juga teman-teman yang lain dari seluruh Indonesia. Jadi ada ahli gizi rumah sakit yang di Lampung, kami berkolaborasi. Karena memang sekarang saatnya sebenarnya bukan era yang hanya kompetisi ya, tetapi eranya kita berkolaborasi, kita bersatu, kita sebagai ahli gizi, bagaimana kita mampu mengedukasi masyarakat di banyak celah. Oke, saya ambil beberapa contoh aja agar untuk mempersingkat waktu juga tentang waste management. Jadi waste management ini dibahas oleh Pak Nasif Gifari dengan judul beliau Dietku dan Dietmu. Bagaimana kami mengedukasi, memberikan pelayanan dalam bentuk tulisan dengan cara yang apa ya? Cara yang simple sebenarnya. Kita memberikan manfaat buah dan sayur gitu ya, bahwa buah dan sayur ini manfaatnya banyak, membuat kenyang lebih lama gitu, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Oke, lalu dari Mas Rizal, atau kita biasa kenal Mas Rizal nutrisionis, tentang mindset suplemen gitu. Banyaknya, kalau di sini Mas Rizal membahas tentang nutrigenomik ya, lalu bagaimana banyak yang mendewakan suplemen gitu. Jadi dengan suplemen, dengan harga mahal, itu bisa seperti ini gitu. Jadi di sini Mas Rizal membahas mindsetnya, bahwa sebenarnya dengan antioksidan itu kan ada vitamin gitu ya. Vitamin juga bisa didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran kan, macam itu. Nah, kalau ini mungkin lebih ke ranahnya teman-teman puskesmas ya. Jadi teman-teman puskesmas, ini juga ada teman kami, ahli gizi puskesmas di Tegal gitu ya, ada Kak Arlini. Ini membahas juga, kita mengedukasi tentang PMBA, atau pemberian makanan bayi dan anak. Kita membahas 4 bintang penyelamat gizi kurang gitu. Tentang 4 bintang, tetapi kita bahas dalam bentuk cerita, jadi lebih mudah dimengerti. Seperti contoh di sini nih ya, ada semacam percakapan atau kalimat langsung pertanyaan tentang 4 bintang itu apa sih gitu. Akhirnya dijelaskanlah oleh si Kak Arlini ini dalam bentuk cerita bahwa bintang pertama itu makanan pokok, bintang kedua itu lauk hewani, bintang ketiga dan seterusnya. Nah ini yang paling apa ya, paling epic ya. Mohon izin Bapak Agus Riwardoyo. Jadi ini adalah tulisan Pak Agus Riwardoyo, Ketua DPD Persagi Jatim. Pada saat menerima naskah, karena saya kebetulan juga sebagai editor, itu ketika membaca judulnya aja, biarkan saya akhiri hidup gitu ya. Kok seperti mental health gitu ya, tentang mental health gitu. Ternyata yang dibahas beliau adalah biarkan saya akhiri hidup karena si klien itu sudah putus asa untuk mengurangi berat badannya gitu. Jadi ternyata bukan tentang psikologi, tapi bagaimana si klien itu bisa sampai putus asa gitu untuk mengurangi berat badan. Nah, di sini Pak Agus juga mengedukasi bagaimana cara-cara si remaja obesitas ini bisa mengatur berat badannya. Oke, jadi
sekarang saatnya kita sebagai ahli gizi, saya ingin berbagi semangat aja ini dengan Bapak Ibu sekalian. Kita berkolaborasi, kita mengedukasi kalau mungkin Bapak Ibu yang di rumah sakit dan puskesmas sudah mengedukasi di instansi masing-masing, ayo kita berusaha untuk mengedukasi di luar itu gitu. Masih banyak celah kita untuk memberikan ilmu yang kita punya gitu ya. Saya membayangkan kalau misalkan Bapak Ibu yang di rumah sakit dan puskesmas dengan ilmu dan pengalaman yang begitu banyak kita tuangkan dan kita berikan kepada masyarakat, itu kita akan dapat memberikan pelayanan yang baik gitu ya, sehingga fungsi ahli gizi ini terlihat gitu. Jadi kita akan dapat memberikan pelayanan yang prima dalam arti sebenarnya kepada masyarakat. Nah, kalau ini kami kebetulan mengadakan bedah buku waktu itu. Jadi ini cara kami untuk mengedukasi dengan adanya bedah buku lewat live IG, itu kami bisa menjangkau banyak masyarakat ya yang pada saat itu aktif. Jadi kami melakukan bedah buku selama 2 kali. Oke, ahli gizi saat ini dan nanti ya pasti ya, kita ahli gizi sekarang, besok-besok juga jadi ahli gizi gitu ya. Dengan kita tahu ini, kita pasti tahu bahwa kita tuh ya punya potensi di bidang gizi, kita punya skillnya, kita punya kemampuannya. Tinggal bagaimana kita mengkolaborasi gitu ya, kita berkolaborasi tidak hanya dengan ahli gizi lain gitu, mungkin kolaborasi dengan lintas sektor misalkan. Lalu bagaimana kita mengedukasi gitu ya, kemudian cara kita mengedukasi dengan banyak cara, bisa masuk ke tempat ini, bisa masuk ke tempat ini, karena pada dasarnya itu kita bisa kapanpun, bagaimanapun, dimanapun itu ya, kita bisa mengedukasi, sehingga kita akan bisa menginspirasi gitu, kita bisa menjadi influence. Nah, pada akhirnya kita akan tahu apa sih hakikat dari melayani, dan kita akan dapat melakukan pelayanan prima sebagai ahli gizi. Oke, ini untuk memantik ya. Tadi kita sudah polling nih ya. Should you be on social media? Tadi pollingnya adalah yes, 80% sudah aktif sosial media gitu ya. Pertanyaan yang selanjutnya, penting nggak sih sebenarnya? Is it important for you and your profession? Penting nggak sih sosial media untuk profesi gizi gitu? Ya, kenapa? Karena balik lagi, kita ini adalah ahli gizi, kita punya sesuatu yang bisa kita edukasi kepada masyarakat, itu adalah bentuk kita melayani kepada masyarakat. Kenapa? Ya, yang pertama, itulah cara kita engage ya, kita terkoneksi dengan komunitas atau market. Yang kedua, educate, itu adalah cara kita untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Ketika kita ada di sosial media, itu tidak terjangkau gitu. Dalam arti, satu yang melihat nanti akan, oh ini si edukasi ini nih, nanti akan, kalau tadi ya Budian sempat bilang bahwa satu orang yang oke, nanti akan disebar gitu ya ke orang-orang lainnya. Nah seperti itu. Kemudian awareness gitu, kita menunjukkan bahwa ini loh ahli gizi bisa mengedukasi seperti ini. Ini adalah eksistensi dari ahli gizi. Baik, fakta menarik ini saya dapatkan pada saat mengikuti pelatihan Social Media Foundation. Jadi populasi global kita ini kan 7,6 miliar ya, sekitar itu. Hampir separuhnya ini ya adalah pengguna internet gitu ya. Dan sebagian besar adalah pengguna sosial media aktif. Pada saat 2018, waktu yang dihabiskan pengguna sosial media itu adalah 136 menit per hari atau 2,5 jam. Jadi sebenarnya begini sih, sosial media itu bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi bagaimana kita menggunakan sosial media itu dengan cara yang baik, kita memberikan positive vibes. Oke, lanjut. Di sini ada passion ya. Jadi passion untuk Bapak Ibu pasti passionnya adalah di bidang gizi gitu ya. Sudah menjalani berbagai macam pelatihan, sudah menjalani berbagai macam pendidikan di bidang gizi. Passionnya adalah di bidang gizi. Oke, kita lanjut ke problem. Nah, kita akan mudah untuk memberikan sesuatu ketika kita dapat memecahkan masalah yang ada. Kita pecahkan nih masalah yang ada, problemnya apa gitu. Seperti tadi misalkan ada hoax diet nih gitu ya.
problemnya ya hoax diet gitu ya. Kita memecahkan masalah yang ada bahwa masih banyak mitos-mitos diet yang berkembang di masyarakat gitu. Kemudian niche atau market, kita sudah punya marketnya sebenarnya. Kita sudah punya marketnya seperti orang-orang yang pengen pola makannya baik, orang-orang yang pengen ngatur berat badannya, orang-orang yang pengen kurus gitu ya, atau mungkin orang-orang yang malah pengen gemuk, dan orang-orang yang pengen sehat gitu. Marketnya ahli gizi itu ada, tinggal kita sendiri mau nggak sih bereksperimen untuk mencoba, mau nggak sih kita untuk melakukannya, mau nggak sih kita untuk belajar gitu ya. Kalau misalkan sosial media saat ini sih banyak template-template atau aplikasi-aplikasi gitu ya. Nah, sehingga kita harus belajar bagaimana kita dapat meningkatkan pelayanan prima. Oke, baik Mas Yuda. Oke, kesimpulannya, pelayanan prima adalah usaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tujuan pelayanan prima memenuhi kepuasan klien atau si penerima layanan. Nah, ini pergantian generasi nih ya, menyebabkan banyak perubahan. Jadi kita perlu menguatkan potensi dan percaya diri sebagai ahli gizi untuk bisa merangkul semuanya gitu. Ahli gizi dapat memanfaatkan ilmu di setiap tempat, kapanpun, bagaimanapun, dan banyak celah untuk memberi manfaat. Karena pada dasarnya kita ahli gizi, itu kita hadir untuk melayani. Jadi kita harus paham nih esensi dari melayani itu sendiri. Optimis, memiliki passion dan profesi sebagai ahli gizi, memecahkan masalah yang ada, yakin karena memang kita memiliki niche atau market yang kuat gitu ya, sehingga kita akan dapat mengedukasi dan dapat memberikan pelayanan yang prima. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan selama saya menjelaskan. Ini ada beberapa puisi ya, yang kebetulan saya tulis juga di buku bersama teman-teman ini untuk menutup materi saya hari ini. Gizi bukan ilmu saja, bekal dipunya guna untuk semesta. Titik manapun berpijak, ada celah bertindak. Sekecil apapun langkah, satu kata, ubah. Tak hanya titik rupanya, apakah nanti dunia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.